Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Pada kesempatan kali ini, kemarin jujur saya mendapatkan kabar duka, kabar kurang enak juga, di mana di sini channel Pak Saiful Jaman yang ada di sebelah kiri ini di take down atau dihapus oleh pihak YouTube tanpa ada pemberitahuan sekalipun ya Pak. Nah di sini jujur ya, kenapa saya agak prihatin dan miris? Karena salah satu channel yang saya banggakan ini, Pak Saiful Jaman, channelnya itu adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, kritikan, keresahan warga negara kepada pemerintah Indonesia saat ini khususnya. Nah, jadi ketika mendapatkan kabar yang demikian kurang mengenakan, akhirnya kita inisiatif nih, saya dengan Pak Mehmet, mantan Ketua Umum APID, ya sekarang jadi Dewan Penasehat, ingin berkunjung sebagai bentuk solidaritas nih kepada Pak Saiful Jaman. Nah, di sini kita coba langsung dulu nih ke Pak Saiful Jaman. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pasca dihapusnya akun perjuangan Pak Saiful. Sehat, semangat, Mehmet. Jadi nggak ada tuh, nggak ada duka, nggak ada galau-galauan, nggak ada. Beberapa menit saja lah di awal ketika kita tahu, oh ternyata begini. Akhirnya tim di sini kita langsung diskusi, langsung bergerak, move on langsung, Mehmet. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kebetulan kita punya channel cadangan, punya channel backup, itu yang langsung kita operasikan. Nah ini awal mula nih, atau pandangan Pak Saiful Jaman sendiri, apa sih yang menyebabkan akun Pak Saiful itu dihapus? Mengingat kan banyak tuh akun-akun lain yang sama sebetulnya ya, untuk kontennya sendiri, kritikan, pendapat terhadap kondisi negara saat ini. Gimana itu pendapatnya Pak? Awalnya tentu jadi langsung teringat bahwa kejadian ini pernah terjadi di channel-channel lain. Misalkan IBTV, IB HRS TV ya dulu. Yang sekarang tuh yang baru, yang lama tuh udah cukup besar juga, itu ratusan ribu itu dihapus. Terus banyaklah beberapa yang lain juga dihapus. Termasuk misalkan Heru Subeno Point yang sampai hari ini itu ditayangkan terbatas. Jadi kalau dari location Indonesia itu nggak bisa tayang. Nah, setelah kejadian itu saya langsung ngobrol sama tim di sini, langsung sama teman-teman praktisi YouTuber lah ya, yang lebih lama dari saya, cerita segala macam. Oh ini tanpa peringatan, biasa kan ada 3 kali, peringatan 1, 2, nah yang ketiga ini dihapus. Kalau ini nggak ada sama sekali. Cuman yang menarik itu adalah sepekan sebelumnya ini komputer kita yang tersambung ke YouTube channel Saiful Jaman, setiap buka itu minta verifikasi, verifikasi 2 langkah ya lewat handphone. Hitungan berapa menit atau jam, buka lagi, ditinggal bentar kan, buka lagi, minta verifikasi lagi. Ini di 3-4 komputer, laptop sama, ada apa ini gitu. Ya udah akhirnya kita stop dulu di beberapa komputer, hanya pakai 1 komputer yang belakang saya ini, tetap juga sama, tinggal bentar masuk minta verifikasi lagi. Ini ada apa ini? Nah itu kalau sekarang saya pikirkan itu biasanya indikasi dari adanya upaya untuk menjebol, untuk mengambil alih atau untuk men-take down dengan cara mereka masuk ke akun kita, kemudian ya entahlah mau diapain gitu. Diretas itu kejadian sama Akbar Faisal Uncensored 2 kali.
2 kali diretas. Cuman balik lagi. Nah kalau kita tampaknya retasannya nggak berhasil. Cuman yang berhasil mungkin ini juga informasi dari kawan-kawan yang lain. Ada report massal. Jadi di waktu yang bersamaan, saya juga tidak begitu paham sebetulnya berapa itu hitungan disebut report massal sehingga melewati limit. YouTube membaca lewat bootnya ini channel harus di take down. Nah akhirnya ya sudah kejadian jam 2 hari yang lalu jam 6.30. Jadi jam 6 tuh masih bisa diakses, jam 7 udah nggak bisa. Pas saya lihat di email masuk tuh jam 6.30 ada informasi bahwa channel kita di take down. Saya baca langsung, akhirnya di situ ada opsi banding ya, saya langsung lakukan banding. Jadi dari hari H kena hack, kena take down langsung banding? Langsung banding. Hitungan jam tuh ya, berapa jam lah dari situ, 2-3 jam dari situ kita banding. Tapi selain kecurigaan dari 2 hal yang tadi disebutkan ya, ada dari pihak hacker ya, yang oknum lah, atau dari dugaan-dugaan report massal yang tadi disampaikan Pak Saiful Jamal, ada nggak dugaan lain kecurigaan nih? Kan Pak Saiful kita lihat lah akun YouTube-nya sendiri kan konten itu keras, kritik tuh. Ada kecurigaan lain nggak ke arah ke siapa gitu? Itu tadi report massal tadi. Report massal itu nggak mungkin dilakukan orang per orang. Nggak mungkin dilakukan oleh sekelompok orang saja gitu. Ini pasti ada aktor di belakangnya yang kemudian bisa menggerakkan secara bersamaan melaporkan. Yang itu berhasil menumbangkan IBTV tempo hari, sekarang menumbangkan Saiful Jamal Channel. Siapa itu? Kita bisa tebak sendiri. Baik, kalau gitu kita coba ke narasumber selanjutnya, maksudnya di sini dari Apiknya sendiri nih. Baik, Pak Mehmet nih kan, Pak Mehmet kemarin gerak cepat juga ngasih tahu kemana-mana, termasuk ke saya sendiri untuk bantu nih untuk di-up lagi channel perjuangan Pak Saiful Jamal. Jadi gejala seperti ini pandangan Pak Mehmet gimana nih sebagai akademisi? Melihat seperti kan kita tahu sendiri kan, ada hal yang bertentangan katakanlah dengan pemerintah kan, selalu ada something gimana gitu. Coba menurut Pak Mehmet Hakim, pandangan akademisi gejala seperti ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari segi sosial, politik gitu ya. Kalau sosial itu perilaku manusia dan kelompoknya, kalau politik soal kekuasaan, kalah menang gitu ya. Ini Kang Saiful ini kan sebenarnya kita lihat kalau program pemerintah yang bagus didukung. Kalau yang kurang baik atau jelek dikritik. Sebenarnya harusnya terima kasih, dilindungi ini yang gini. Pemimpin yang bagus didukung, pemimpin yang jelek dikritik. Itu kan bagus ya kalau menurut akal sehat lah. Tapi saya pikir di samping masalah-masalah teknis tadi pada report massal, mungkin ini juga ada invisible hand di belakangnya ya, kita nggak tahu, tapi udah tahu arahnya kemana kira-kira gitu. Dan kan saya pun tadi bilang juga sangat mungkin itu dari sana ya, tapi kita tidak melulu cuman kira-kira lah, ini nggak jauh dari penguasa lah yang kira-kira gerah dikritik terus ya. Nasihat saya sih ke Kang Saiful, pakai aja moto Siliwangi. Apa tuh? Gugur 1 tumbuh 1000. Jadi jangan khawatir ya. Yang satu mati, tumbuh lagi ini. Matiin lagi, bikin lagi. Terus begitu. Ada beberapa ini dan mudah-mudahan tempat kita mencurahkan hati nurani, tempat kita memperjuangkan sesuatu tentang kebenaran dan keyakinan kita, itu tetap berjalan, jangan sampai hilang. Ini jarang loh ketemu orang-orang kayak Kang Saiful kayak gini nih di Jawa Barat ya. Kalau Jakarta ada beberapa ya. Ini dan kalau memang ada invincible hand di jalan ya, artinya ngajak perang gitu. Ya nggak apa-apa kalau perang rakyat nih. Kalau penguasa ngajak perang ke rakyat, ya kita juga masa lari ya, kita perang lagi aja, ngajak perang lagi ya. Ayo gitu.
Ya. Oh, Iya. Nah ini dengan akun yang baru nih kan judulnya Opini Saiful Jaman ya. Betul. Ada yang membedakan nggak? Atau kan yang kemarin kan kasnya tetap yang seperti dulu gimana? Nah yang sekarang ada pembeda nggak? Warna lain nggak? Ya, Yang jadi akun sekarang? kita bicara sudah sampai ke beberapa kemungkinan ke depan. Kalau yang channel lama kembali lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Jadi saya punya dua channel, satu Saiful Jaman, satu Opini Saiful Jaman. Opini Saiful Jaman ini rencananya akan difungsikan sebagai informasi yang pure lebih pada opini saja saya terhadap situasi dinamika sosial dan politik di Indonesia. Kalau yang channel lama ini akan variasi, nanti ada podcast, wawancara, vlog, apa segala macam. Tapi kalau yang ini hanya khusus opini. Tapi kalau yang ini nggak balik lagi, maka yang ini akan berfungsi seperti yang sebelumnya, jadi variatif juga gitu. Oke. Baik, ini terakhir saya coba nih kameramen ya Pak Saiful Jaman yang suka aksi Orang di belakang layar. Salah satu orang di belakang layar nih. Gimana Pak tanggapannya mendengar kemarin di take down? Ya, sedih, lemah. Tapi ya Kang Saiful memberikan semangat. Justru Kang Saiful yang memberikan semangat kepada kru dan tim untuk tetap berkarya walaupun harus dari nol. Ya, saya juga terbawa semangat untuk memberikan video-video mengupdate informasi berita-berita terbaru dari Saiful Jaman. Hikmahnya ya kita berhusnuzon lah, jangan berburuk sangka gitu. Ya sudahlah, ambil hikmahnya, ambil manfaat baiknya, kita bisa bergerak lagi dari bawah, ambil positifnya. Soalnya sayang juga ya kan dari penghasilan YouTube kan bisa ngegaji tim juga itu kan iya. sangat Benar juga ya, baru ingat saya. menghambat rezeki orang juga. Jadi gimana tanggapan satu lagi nih kameramen yang di belakang layar kan? Gimana tanggapannya? Coba eksis nih. Ya kalau saya sih melihatnya ini sebagai memang alurnya seperti ini ya, karena sudah banyak historis juga dan kita memang sudah dari dulu juga kita pernah membahas tentang ini sebetulnya. Nah, ya saya pikir memang begitu jalannya dan kita tidak boleh patah semangat ya, perjuangan tetap lanjut. Toh teman-teman banyak sekali yang mendukung. Saya yakin bisa maju lagi. Itu bagus nih. Jadi dapat informasi, dapat support, dapat masukan, dapat doa dari Pak Mehmet gitu ya. Kemarin itu saya merasa saya nggak sendirian ini berjuang nih. Ini ramai-ramai nih. Ada Pak Asyari Usman, WA saya, ada Pak Bang Sony. Wah banyak lah kawan-kawan perjuangan kita yang sama-sama kemarin itu banyak sekali yang japri dan memberikan macam-macam, memberikan doa, memberikan semangat, memberikan saran gitu. Dan itu yang membuat kemudian saya secara pribadi berpikir bahwa ini justru saya sih lebih semangat dibandingin 2-3 minggu yang lalu. Jadi kalau saya jadi presiden, ya kalau ini mimpi, tapi kan daftar juga enggak ya, enggak ada yang ini ya. Ini Kalau di APIP ada presiden APIP gitu. Kalau itu para pengkritik tuh bener, ini ide baru ya, perlu dihargai, digaji oleh pemerintah, mengeluarkan kritik tiap bulan, tiap hari. Nggak mudah ya ngasih kritik. Enggak. Itu kan enggak sembarangan dan mencari solusinya sebagai pengganti DPR yang formal tapi tidur ya, tidak ada yang berani ya, tidak ada berani mengkritik dan sebagainya. Sayang sekali lah. Nah yang kedua ya ini saya ingin memberi semangat lah sebagai putra Pajajaran, ya putra Siliwangi, rakyat Jabar. Saya kira motonya tetap kita pakai lah, gugur 1, tumbuh 1000. Itu artinya buat pejuang tuh nggak ada berhentinya, terus bahkan lebih kuat lagi, Lebih banyak lagi. Saya kira itu Pak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Mehmet. Ya mudah-mudahan juga selain kita kembali, yang belum mulai dimulai juga. Itu lebih bagus tuh. Masukan akan lebih banyak, tentu lebih bagus.
Baik, kalau gitu sekian saja Pak Saiful, sekali lagi Terima kasih sudah tetap berkunjung. siap, tetap selalu semangat, jangan berhenti berjuang. Iya, insya Allah. Presiden baru belum dilantik dan belum dikritik juga oleh masyarakat. Itu yang kita tunggu.